Sidang PK yang dimulai jam 10 tadi berjalan lancar, ya kan. Proses awal itu adalah pemeriksaan kelengkapan berkas para pemohon dan termohon. Ya, setelah itu ya pembacaan kontra PK kan gitu. Dengan cara bergantian tadi kan. Terus berjalan dengan lancar, menyampaikan bahwa dalam PK kita menemukan novum, ya kan, ada beberapa novum, ada 8 novum, ya Mbak ya, ada 8 ya, ada 8 novum. Kemudian itu dalam kesimpulannya novum itu karena kecelakaan, bukan karena pembunuhan dan pemerkosaan, sesuai dengan uraian dalam PK kita di memori kita, memori PK kan. Itu kan isinya tentang novum yang menunjukkan bahwa tidak ada luka tusuk, ya kan. Kemudian ada juga kecelakaan itu terjadi karena ada kejadian motor itu memang ada lecet, ya kan, ada yang patah itu apa, spakbor atau apa sih namanya tuh ya, spakbor ya gitu kan. Terus ditambah lagi dengan foto visumnya, hasil visum dengan itu tuh sinkron bahwa tidak ada luka tusuk dari foto gitu, hanya bagian sini. Nanti akan terlihat ketika nanti pembuktian itu akan dilihatkan secara terang benderang novum kita gitu kan. Novum kita itu akan dilihatkan secara terang benderang. Sekarang ini bahwa memang itu adalah rekayasa perkara ini gitu kan. Yang namanya novum itu adalah belum terungkap di publik, ya kan? Ya belum terungkap. Makanya kita ajukan novum. Ya kan, novum itu didapat setelah ada putusan gitu kan, dan novum itu memang ada jangka waktunya, dan jangka waktunya itu kita memang sesuai gitu kan dengan itu. Dan juga ada kehilapan hakim, penerapan pasalnya tidak sesuai karena kan faktanya Saka Tatal itu hanya melakukan pemukulan sekali saja gitu kan, dan dia tidak ikut diproses ketika kan berdasarkan dakwaan dan BAP itu, dia itu objek kejadian itu ada 2, ya kan, di playover sama di SMP 11 di belakang showroom itu ya. Nah, ternyata dalam faktanya, dalam dakwaan pun Saka Tatal itu tidak ikut ketika mengeksekusi, dia hanya di playover, jadi hanya mukul sekali. Maka penerapan pasalnya itu tidak tepat kalau dikatakan dia sebagai pembunuh. Itu kan yang kalau pemukul dia nggak fakta, cuman di persidangan yang berdasarkan BAP dan dakwaan itu pun kita bantah karena ada novum bahwa tidak ada yang namanya pembunuhan, pemerkosaan, itu rekayasa. Dengan adanya novum yang kita paparkan gitu, kita berikan gitu kan, kita ajukan itu. Kalau dalam novum kita hanya menjelaskan bahwa faktanya kejadian itu bukan pembunuhan, tetapi kehilapan hakim dalam memutus perkara dengan pembunuhan untuk Saka Tatal itu pasalnya tidak sesuai dan tidak tepat gitu kan. Itu intinya, karena dia kan hanya memukul sekali dan tidak ikut ke showroom, ke SMP 11 yang ketika dibunuh itu gitu ya. Di dalam novum yang mana nih? Oh, yang di dalam novum, di dalam DPO, di dalam DPO fiktif itu kenapa disampaikan itu kan karena dengan DPO aktif yang fiktif itu, sehingga kan akan merangkai cerita yang tentang dakwaan dan BAP tidak sesuai. Waktunya sangat pas ya, di saat Saka sudah selesai dari tuntutan, sudah lepas dari wajib lapor, dan saatnya hari ini dia fokus ke PK. Dan masalah tentang novum itu kan artinya temuan baru buat para masyarakat yang apa sih novum ini artinya temuan baru yang belum pernah diungkap di persidangan sebelumnya. Dan menurut kami Saka itu emang benar-benar tidak melakukan yang namanya pembunuhan berencana. Kalau menurut logika kita, logika mungkin masyarakat ya, pembunuhan berencana itu berarti kan ada step-stepnya, ada kronologinya, ada orang-orangnya, ya, ada peran-perannya. Tapi di sini Saka ini hanya memukul sekali, itu dalam putusan ya. Tapi bukan berarti Saka melakukan. Karena yang namanya pembunuhan berencana itu kan berarti orangnya kenal, orangnya dekat. Sedangkan ini Saka itu tidak mengenal Eki dan Tina, dan rumahnya pun jauh.
Jadi memang seperti diada-adakan gitu, seperti rekayasa yang dituduhkan ke Saka. Cuma itulah ya gunanya kami di sini mengungkap bahwa kasus ini sebenarnya tidak ada, dan kami akan menegakkan keadilan buat para terpidana yang di dalam dan terutama klien kami Saka. Dengan adanya PK ini, itu tuh tujuan kami dan harapan kami bisa menang, dan kemenangan ini bukan hanya buat kami tim kuasa hukum tapi juga khususnya buat Saka, juga buat terpidana yang di dalam. Dengan seandainya PK ini berhasil, maka mungkin kemungkinan besar untuk para terpidana yang di dalam itu mereka punya angin segar, dan mungkin ini buat berita baik buat mereka yang selama ini sudah merasakan penderitaan, terasa dijolimi, dan mungkin inilah saatnya Tuhan mengangkat derajat mereka. Dan ini semua keinginan kita semua, harapan dan tujuan warga negara Indonesia agar hukum yang saat ini benar-benar tidak sampai ada tagar tidak percaya polisi, tidak percaya lagi tidak ada keadilan untuk orang miskin. Tapi saat ini kami sebagai kuasa hukum, kami akan menegakkan keadilan terutama buat orang-orang yang merasa mereka dijolimi atau merasa mereka tidak pantas atau merasa orang kampung, orang miskin. Nggak perlu takut, karena kami pun membela mereka dengan benar-benar ikhlas begitu. Kalau dampak baiknya ya kita berharap kalau PK kita ini dimenangkan oleh hakim PK gitu, agar Saka Tatal dibebaskan gitu. Kalau dampak buruknya sama sekali tidak ada, kan terpidana di KUHP itu boleh saja mengajukan PK selama adanya novum gitu. Nah, itu jadi PK itu hak gitu, bukan soal dampaknya gitu. Tidak ada kerugian kalaupun seandainya Saka Tatal ini kalah dalam PK, tidak ada kerugian sama sekali ke Saka gitu. Namun kita berharap untuk PK-nya dikabulkan gitu. Pada bulan Juni 2024 kita Bu Marlina dan Mbak Imas datang ke Cirebon itu ya. 20 Juni ya, surat kuasa awal. Ya, 2 Juni awal. 2 Juni itu kita mulai datang ke Cirebon. Mulai BAP, mulai BAP. Iya, 2 Juni, tertanggal 2 Juni 2024 kita datanglah ke Cirebon gitu. Kita ke Cirebon untuk silaturahmi dengan Bu Titin, kuasa hukumnya Saka Tatal. Kita juga menanyakan kepada Bu Titin bagaimana dahulu tahun 2016 proses persidangannya, kejadiannya bagaimana. Kita observasi terlebih dahulu. Akhirnya kita tim mempelajari berkas perkaranya, putusannya. Kita pelajari, oh memang benar-benar ada kejanggalan di sini. Dari situlah kita diskusi dan rapat kalau kita bersedia untuk membantu Saka Tatal itu untuk dipeninjauan kembali, dan hanya PK saja yang bisa membebaskan Saka, tidak ada upaya hukum lain gitu. Di tanggal 2 Juni 2024 itu kita awal ke Cirebon itu, dan minggu-minggu berikutnya kita sering ke Cirebon ya. Minggu-minggu hampir tiap minggu, hari Sabtu Minggu itu kita ke Cirebon gitu. Kita ke Saka, ke Bu Titin Prialianti gitu Pak. Itu proses berjalannya sampai 8 Juli kita daftar PK awal. Terus tanggal 24 Juli kita sidang PK gitu. Alhamdulillah selama menangani perkara Saka, saya sendiri sebagai tim tidak pernah merasa kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti, tidak pernah kesulitan untuk mendapatkan data-data, semuanya dengan mudah terbantu. Kalaupun ada kesulitan sedikit, itu tim kita yang di Cirebon itu sudah langsung gerak cepat tanggap kita, karena tim kita kompak. Kalau kami selaku tim kuasa hukum dari Saka Tatal, kami meyakini dengan adanya novum yang sudah kami bacakan tadi 100% kami akan menang, berhasil dan akan dikabulkan oleh hakim. Amin ya rabbal alamin. Optimismenya kita sangat yakin banget dengan novum, dan PK yang kita ajukan itu
kita optimis 100% bahwa akan menang, ditambah dengan adanya juga fakta-fakta lain. Dede sudah mengakui kan bahwa dia memberi kesaksian palsu juga kan, itu berpengaruh semua kan gitu kan. Kenapa kita menang? Salah satunya adalah hal-hal berita-berita yang menyenangkan buat kita tentang adanya saksi Dede yang mencabut keterangannya kan bahwa itu adalah fiktif. Artinya tidak pernah akan ada yang namanya peristiwa itu. Berarti sinkron dong dengan apa yang kita ajukan sebagai PK dengan Novo. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.